semuanya, hari ini aku mau share ke kalian gimana caranya membuat sushi atau bibimbap menggunakan beras lokal, nggak pakai beras Jepang, karena kebetulan juga stok beras Jepang aku lagi habis dan kali ini aku nemuin cara nih pakai beras lokal. Kita siapin di sini 100 gram nasi atau kurang lebih 1 entong nasi pulen ya, pakai beras lokal. Terus kita siapin 1 botol cuka makan, cuka asin, nggak masalah apapun itu. Ini aku pakai merek lokal, jadi merek Perenjak, gak harus merek ini, merek apapun itu bisa. Terus juga kita siapin kecap asin. Ini aku pakai kecap asin ABC, bisa juga pakai kecap saus tiram juga nggak masalah untuk nanti nambah rasa asinnya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita tuangkan 1 sendok makan cuka makan tadi ke dalam nasi yang udah kita siapin. Terus juga kita tambahkan setengah sendok makan kecap asin. Terus kita campur di sini, kita aduk-aduk sampai merata. Jadi ini nanti bakal ngebikin nasinya itu lengket banget kayak nasi Jepang. Kita aduk-aduk terus sampai merata. Nah, ini udah kelihatan ya, udah mulai lengket kayak gini, persis banget kayak beras Jepang. Karena biasanya sebelumnya ini aku biasa pakai beras Jepang sih. Jadi tahu banget teksturnya ini ternyata udah mirip banget nih sama beras Jepang, walaupun kita pakai beras lokal biasa. Semuanya pakai produk lokal biasa. Kita aduk-aduk terus di sini sampai tercampur rata. Nah, ini warnanya udah mulai berubah. Ini bisa dipakai buat isian sushi, bibimbap ataupun bikin salmon mentai. Ini nasinya ini diginiin. Jadi khas banget nasi Jepang yang super lengket. Dan ini lengket banget tuh, bagus banget. Selanjutnya kita siapin bahan buat kita menggulung sushi. Yang pertama adalah sushi meat. Di sini aku pakai yang tradisional ala-ala Jepang. Udah aku kasih plastik wrap di sini. Fungsinya dikasih plastik wrap di sini adalah biar nasi itu nggak lengket langsung ke bambunya. Karena sebelumnya aku biasa nggak pakai plastik wrap, udah berkali-kali nyoba, ternyata itu selalu lengket. Terus aku pakein plastik wrap. Kita siapin juga di sini air matang. Fungsinya nanti untuk mencuci pisau yang kita gunakan. Terus di sini untuk memotong sushi kita pakai pisau yang gede. Pisaunya ini harus benar-benar tajam. Terserah mau pakai pisau daging, pisau apapun itu sembarang. Ini aku di sini pakai pisau yang ada di rumah, pisaunya yang besar. Terus di sini ada nori yang buat kita ngebungkus sushi atau bibimbap. Di sini pakai nori yang ukuran besar ya guys, nggak bisa nori yang kecil-kecil. Nanti daripada kepotong-kepotong walaupun kita susun hasilnya juga jadi kurang rapi. Ini ada juga merek yang lain nih. Aku lupa kalau yang ini ternyata nggak ada halalnya. Aku nggak teliti beli. Nah, kita tata di sini bisa dikasih alas telenan. Telenannya harus yang ukurannya cukup ya buat kita nanti gulung sushi, jangan terlalu kecil juga. Langsung aja nasi yang udah kita siapin tadi kita tata di sini. Nah, kita tata kayak gini. Ini 100 gram nasi tadi tuh cukup buat 1 lembar nori. Norinya ini ukuran kurang lebih 20 x 20 cm lah. Nah, ini kita tata di sini. Tapi kita tatanya ini juga jangan terlalu tebel ya. Jadi pas banget tadi itu kita tata di sini. Kita sisain space di bagian bawah dan di bagian atasnya buat nanti kita menggulung. Kalau misalnya kita full isi ke semuanya, itu nanti bagian luar dan bagian dalamnya itu susah banget buat lengket. Jadi kita kasih space di sini kurang lebih 2 jari lah di atasnya. Kita tata semuanya sampai habis dan kita ratain. Nah, pokoknya bahan nasi tadi tuh pas banget guys. Dapet ditata di atas 1 lembar nori ini. Kita tata semuanya, dikasih space atas bawah, terus mulai kita gulung perlahan-lahan dari bagian bawah. Kita gulung dikit-dikit, kita tekan, kita gulung dikit-dikit. Nah, ini gulungnya jangan ikut bambunya ke dalam ya, bambunya tetap di bagian luar. Nah, ini kita gulung, bisa juga pakai bantuan tangan. Ini aku tadi udah cuci tangan guys. Nah, itu tangan aku masih basah, itu habis cuci tangan. Nah, itu kita gulung, kita padet-padetin, kita gulung-gulung biar bentuknya itu nanti bulat terus juga lebih padat. Kita gulung. Nah, kalau misalnya sudah hasilnya seperti ini, nah ini udah selesai nih. Sekarang kita mau potong ya sushi atau bibimbap, kalau orang Korea bilangnya bibimbap. Ujung-ujungnya kita rapiin. Nah, ini pakai tangan aja biar nasinya itu nggak keluar-keluar. Ujung-ujungnya sih aku nggak pakai, jadi ujungnya bisa langsung dipotong. Jangan lupa pindahin dulu susinya ke telenan biar kita lebih gampang buat motongnya. Pisaunya dibasahin dulu biar nanti kalau kita motong itu lebih gampang dan hasilnya pasti bakal rapih banget. Oke, ini kita pindahin dulu ke telenan. Kita potong dulu bagian ujung-ujungnya, karena ujungnya ini kan nggak rapi, jadi kita potong sedikit biar nanti bagian sushi yang
kita potong-potong nanti tuh hasilnya tuh rapi semuanya, sudut sisi-sisinya itu rapi. Nah ini kita bisa sisihin, ini bukan berarti nggak dimakan juga sih, cuman kalau misalnya buat foto-foto gitu aku nggak pakai, jadi langsung pakai bagian tengah-tengahnya aja. Kita potong kayak gini, kurang lebih ukurannya itu 1 cm. Nah ini kan pisangnya tadi udah dibasahin, jadi pasti buat motong tuh enak banget. Kalau misalkan udah ketempel nasi, kita basahin lagi terus kita potong. Tips memotongnya itu gerakannya nggak masalah agak maju mundur gitu ya, tapi harus langsung sambil ditekan ke bawah, jangan sampai berulang ke atas ke bawah. Itu harus dipotong sekali potong. Nah ini ke bawah kayak gini nih, hasilnya udah kelihatan banget kan. Ini pakai nasi lokal guys, pakai merek-merek yang biasa di Indo April atau Bravo Mart juga enggak apa-apa, semuanya bisa. Yang penting tinggal kita kasih cuka, kita kasih kecap asin, rasanya itu udah kayak nasi Jepang. Oke, selanjutnya kita potong-potong lagi sampai habis. Kalau misalkan ngerasa ini kalau udah terlalu banyak nasinya, bisa dihilangin pakai tisu yang udah dibasahin, terus dibasahin lagi pisaunya. Kita potong-potong ini sampai semuanya habis. Pokoknya kalau misalnya udah kerasa oh ini udah agak lengket nih, udah gak enak buat motong, langsung dibasahin aja. Jadi itu bakal ngebantu banget nanti hasilnya itu tetap rapi. Tuh ini hasilnya kayak gini. Nah ini udah semua nih dari beras lokal. Nah ini adalah hasil sushi beras lokal. Ini aku nggak pakai isian karena emang di sini aku mau kasih tips aja buat potong sushi. Next insya Allah aku bakal share ke kalian gimana caranya bikin isian tetap rapi.